Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam video untuk mata kuliah analisa proses bisnis. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat pengukuran kinerja menurut Mutia. Menurut Mutia, salah satu syarat pengukuran kinerja yaitu keberhasilan 5 aspek. Yang pertama input, output, outcome, benefit, dan impact. Nah, di sini kita akan membahas mengenai indikator pengukuran kinerja menurut Mutia tahun 2009. Indikator yang pertama yaitu input atau masukan. Input merupakan indikator yang diperlukan supaya implementasi kegiatan bisa melahirkan output yang ditetapkan seperti biaya, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Contoh untuk indikator input ini, selain biaya, sumber daya manusia, ada jumlah dana yang dibutuhkan, tenaga yang terlibat, peralatan yang digunakan, dan jumlah bahan yang digunakan. Untuk indikator yang kedua yaitu output atau keluaran. Output merupakan objek yang dikehendaki bisa langsung didapatkan dari aktivitas fisik ataupun non-fisik. Contoh indikator output ini, yang pertama jumlah jasa atau kegiatan yang direncanakan. Contohnya jumlah orang yang diimunisasi atau vaksinasi, jumlah permohonan yang diselesaikan, jumlah pelatihan atau peserta pelatihan, jumlah jam latihan dalam sebulan. Contoh yang kedua, jumlah barang yang akan dibeli atau dihasilkan. Contohnya, jumlah pupuk, obat, atau bibit yang dibeli, jumlah komputer yang dibeli, jumlah gedung atau jembatan yang dibangun meter per panjangnya, dan jalan yang dibangun atau yang direhab. Nah, itu contoh indikator output. Indikator yang ketiga yaitu outcome atau hasil. Merupakan semua objek sesuatu yang menggambarkan kemanfaatan output kegiatan dalam waktu menengah atau efek secara langsung. Nah, contoh indikator output ini, yang pertama jumlah atau persen hasil langsung dari kegiatan. Contohnya, tingkat pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, tingkat kepuasan dari pemohon atau customer, kemenangan tim dalam setiap pertandingan. Contoh yang kedua, untuk indikator outcome, peningkatan langsung hal-hal yang positif. Contohnya hal-hal yang positif ini kenaikan prestasi kelulusan siswa, peningkatan daya tahan bangunan, penambahan daya tampung siswa. Contoh yang ketiga yaitu penurunan langsung hal-hal yang negatif. Contohnya penurunan tingkat kemacetan dan penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas. Indikator yang keempat yaitu benefit atau manfaat. Merupakan objek yang berhubungan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan paling akhir. Nah, contoh untuk indikator benefit ini, yang pertama, peningkatan hal yang positif dalam jangka menengah dan jangka panjang. Contohnya, kenaikan lapangan pekerjaan, peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.
Contoh yang kedua, untuk indikator benefit, penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang. Contohnya, penurunan tingkat penyakit TBC atau penurunan tingkat kriminalitas dan penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas. Nah, itu contoh untuk indikator benefit. Indikator yang kelima yaitu impact atau dampak. Merupakan pengaruh yang muncul di masing-masing taraf indikator berdasarkan anggapan yang sudah ditentukan. Contohnya, pengaruh yang muncul untuk indikator input atau pengaruh yang muncul untuk indikator proses atau output, pengaruh yang muncul untuk indikator outcome, dan juga pengaruh yang muncul untuk indikator benefit. Nah, itu adalah indikator impact atau dampak. Contoh lain untuk indikator impact atau dampak yaitu peningkatan hal yang positif dalam jangka panjang. Contohnya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat. Terus peningkatan cadangan pangan. Contoh yang kedua yaitu penurunan hal yang negatif dalam jangka panjang. Contohnya penurunan tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Terus penurunan tingkat kematian. Materi selanjutnya yaitu parameter pengukuran kinerja menurut Mulyadi tahun 2005. Ada 3 parameter pengukuran kinerja menurut Mulyadi, yaitu yang pertama ukuran kinerja tunggal, ukuran kinerja beragam, dan ukuran kinerja gabungan. Yang pertama, ukuran kinerja tunggal, yaitu ukuran kinerja yang hanya memakai satu ukuran penilaian saja, sehingga manajemen dan pegawai usahanya lebih dipusatkan pada satu ukuran dan tidak memperdulikan pengukuran lainnya. Contoh dari ukuran kinerja tunggal ini, manajer produksi diukur kinerjanya dari tercapainya target kuantitas produk yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan akan mengabaikan pertimbangan penting lainnya mengenai mutu, biaya, pemeliharaan, equipment, dan sumber daya manusia. Jadi yang terpenting adalah target produknya tercapai. Itu untuk ukuran kinerja tunggal. Selanjutnya ukuran kinerja beragam, yaitu ukuran kinerja yang memakai beragam ukuran guna melakukan penilaian kinerja. Hal ini digunakan untuk meminimalisir kelemahan ukuran kinerja tunggal. Jadi yang dipakai bukan hanya satu ukuran, tetapi lebih dari satu ukuran. Itu yang namanya ukuran kinerja beragam. Contohnya yaitu manajer divisi suatu perusahaan diukur kinerjanya dengan berbagai kriteria, antara lain profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, pengembangan karyawan, tanggung jawab masyarakat, keseimbangan antara sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Karena dalam ukuran kriteria beragam tidak ditentukan bobot tiap-tiap kinerja untuk menentukan kinerja keseluruhan manajer yang diukur kinerjanya, maka manajer akan cenderung mengarahkan usahanya, perhatian dan sumber daya perusahaannya kepada kegiatan yang menurut persepsinya menjanjikan perbaikan yang terbesar kinerjanya secara keseluruhan, tanpa ada penentuan bobot resmi tiap aspek kinerja yang dinilai di dalam menilai kinerja menyeluruh manajer.
akan mendorong manajer yang diukur kinerjanya menggunakan pertimbangan dan persepsinya masing-masing di dalam memberikan bobot terhadap beragam kriteria yang digunakan untuk menilai kinerjanya. Nah, itu contoh untuk ukuran kinerja beragam. Selanjutnya, parameter yang ketiga yaitu ukuran kinerja gabungan, yaitu sejumlah ukuran kinerja yang dirasa penting untuk perusahaan secara menyeluruh. Maka perusahaan akan menjalankan penilaian ukuran kinerja. Materi berikutnya yaitu model pengukuran kinerja menurut Vanani tahun 2003. Ada beberapa macam model pengukuran kinerja. Yang pertama ada balance scorecard, ada sustainability balance scorecard, ada integrate environment performance measurement systems, integrate performance measurement system, dan Cambridge model. Model yang pertama yaitu balance scorecard, yaitu sistem pengukuran kinerja yang paling sering digunakan dan dikembangkan. Balance scorecard ini merupakan kinerja kartu skor berimbang menggunakan 4 sudut pandang, di antaranya keuangan, konsumen, proses bisnis intern, serta mekanisme belajar dan pertumbuhan dengan dasar strategi sebagai dasar desain sistem pendukung keputusan. Model yang kedua yaitu sustainability balance scorecard, yaitu perkembangan model BSC dengan penyisipan perspektif lingkungan dan sosial. Ini melukiskan keterkaitan kausal perusahaan di antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, serta kinerja sosial. Model selanjutnya yaitu Integrated Environment Performance Measurement System, yaitu cara yang digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja yang berhubungan dengan lingkungan. Model ini memakai bersamaan antara ukuran kuantitatif dan juga ukuran kualitatif. Parameter berikutnya yaitu Integrated Performance Measurement System, yaitu model sistem pendukung keputusan yang memiliki tujuan supaya pengukuran kinerja lebih kuat, menyatu berdaya guna dan praktis. Dan parameter berikutnya yaitu Cambridge model, yaitu model pengukuran kinerja dengan memakai hasil kelompok sebagai awal untuk mengenali KPI, dan dari pengelompokan produk lakukan pula pemutusan tujuan usaha sebagai hasil kelompoknya.